nasional. Nah, saya di kelas magister ini saya nggak mau membahas bagaimana pengertian, kemudian penjelasan, kemudian deskripsi, tapi saya lebih menggunakan pendekatan kasus. Jadi saya mau teman-teman, kemarin tugas yang saya sudah kasih itu kan berkenaan dengan ICSID ya, atau Badan Arbitrase di bawah Bank Dunia, di bawah United Nations dalam penyelesaian sengketa investasi. Nah, banyak hal sebenarnya dalam ranah hukum internasional publik. Tetapi saya pikir ada hal-hal yang menjadi urgensi untuk kita bahas. Kemarin kita sebenarnya sudah sudah membagi sebenarnya ya, dikonsentrasi dalam hukum internasional itu publik itu apa saja. Tetapi di dalam prakteknya sulit sekali untuk bisa membedakan antara mana yang ranah publik, mana yang ranah private. Contoh aja saya kasih hal kecil ya. Ada di poin terakhir itu ada global communications di sini ya, di poin terakhir ya. Di global communication ini kalau kita lihat perjanjian yang terjadi, misalnya kalau Anda ke luar negeri ya, Anda punya kartu Telkomsel, Anda ke Singapura, tahu-tahu udah provider Anda udah berubah jadi Singtel ya, Singapura Telecommunications ya. Nanti pindah lagi Anda ke Thailand misalnya, Anda berubah lagi. Nah, apakah hal itu kemudian masuk private? Karena bicara company to company perjanjiannya, gitu kan? Nah, tetapi Anda nggak pernah membayangkan bahwa ada medium wave namanya frekuensi yang kita biasa sebut sebagai GSM ya, kartu GSM. Nah, ternyata frekuensinya dibedakan gitu ya. Frekuensinya ini udah diatur di dalam International Telecommunication Union yang sifatnya publik. Kenapa? Karena frekuensi itu sendiri sumber daya alam terbatas, tapi tak akan pernah habis. Nah, jadi kayak koneksi WiFi aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya di satu ruangan, koneksi satu orang sama 10 orang, kecepatannya kan akan berbeda gitu ya. Nah, begitu juga dengan global communications. Ada hal-hal yang memang diatur sehingga di dunia ini diatur untuk frekuensi, berbagai macam frekuensi itu di dalam 3 zona gitu ya. Di dunia ini gitu ya. Kita masuk dalam zona 3 gitu bersama negara-negara Asia Tenggara. Tetapi dalam konteks perjanjian, dalam konteks kontrak, kita nggak bisa sangkut pautkan itu dalam public international law. Karena apa? Karena company to company kontraknya. Nah, tapi ada hal-hal yang menjadi public international law. Nah, saya berpikir begini, di dalam ICSID itu, nih teman-teman kalau ada yang mau komentar atau tanya langsung aja nggak apa-apa ya. Di dalam ICSID itu, dalam penyelesaian sengketanya, itu awalnya perjanjiannya itu antara GI dan company, government to company gitu ya, antara pemerintah daerah sama perusahaan gitu ya. Nah, kok tiba-tiba di ICSID itu penyelesaian sengketanya itu bicara masalah Indonesia gitu loh. Langsung pemerintah Indonesia, bukan bicara pemerintah daerah lagi. Nah, ini hal yang unik ya, dari pemerintah daerah kemudian ke pemerintah pusat. Ada apa gitu loh. Nah, saya butuh analisa kasus dari teman-teman, sebenarnya kok kenapa begitu. Nah, ranahnya dari investasi ini bisa berubah menjadi publik ya, gitu ya, dari subjeknya salah satunya company, perusahaan multinasional, kemudian sekarang berubah kok kasusnya menjadi publik gitu, kok pemerintah Indonesia yang kena gitu, walaupun dimenangkan oleh pemerintah Indonesia. Ada something nih yang bisa buat ini menjadi nasional, jadi permasalahan publik.
Nah, itu case-case yang menarik ya menurut saya buat teman-teman kaji gitu. Ini cocok buat praktisi-praktisi gitu ya yang bisa dipelajari di sini gitu. Nah, coba kita kaji ulang deh. Yang masuk dalam konsentrasi hukum internasional publik itu kira-kira apa gitu. Nah, dari sekian banyak ini belum tentu juga nggak bisa dikaitkan dengan perdata, dikaitkan dengan private gitu ya. Banyak banget gitu yang bisa dikaitkan gitu ya. Baik dia perdagangan, kemudian ada sekarang itu ada perdagangan senjata gitu ya, perdagangan alutista sekarang yang kita lagi gencar-gencarnya jadi isu kita hari ini gitu ya. Kemudian ada international crimes, kemarin pembobol dana BUMN-nya Amerika itu ditangkap sama Cyber Polri gitu ya, karena didatangi Interpol. Nah itu masuk international crimes nggak? Kemudian ada cyber warfare sekarang, penyerangan virus itu masuk dalam ranah publik atau enggak gitu ya. Kemudian ada the right of refugees, ada pengungsi. Yang di dalam pengungsi itu ternyata ada yang minta minta suaka gitu ya, kasus-kasus seperti itu gitu ya. Nah kemudian ada perlakuan orang asing, the treatment of sini saya tulisnya aliens ya, aliens itu orang asing ya. Nah kalau teman-teman ngikutin Lambe Turah ya, kemarin itu ada di Lambe Turah kayaknya saya lihat. Jadi ada si bule itu nyemplungin motornya ke laut gitu ya. Ternyata orang Hindu di Bali nggak terima gitu lautnya dicemari oleh kendaraan bermotor. Nah kita bisa lihat dari sudut pandang hukum perdata internasional, hukum yang diberlakukan apa gitu loh. Boleh nggak dihukum pakai hukum Indonesia? Sedangkan subjeknya orang asing gitu ya, punya kekebalan nggak tuh si bule dan lain-lain gitu. Nah itu bisa jadi kajian juga. Dan banyak hal ya, perbatasan dan lain-lain gitu ya. Kemarin isu tenggelamnya kapal Nanggala itu ada kontak fisik dengan kapal selam lain gitu ya. Dengan munculnya dugaan-dugaan yang seperti itu gitu ya. Nah itu bisa jadi ranah publik juga untuk bisa kita bahas. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sebenarnya hukum internasional tuh hubungannya sama hukum nasional tuh apa sih gitu. Nah, itu sebenarnya yang jadi concern hari ini gitu. Mana yang lebih tinggi, Indonesia nasional atau hukum internasional? Nah, kalau kita ngelihat historinya gitu ya, melihat pembentukannya, kalau hukum nasional itu kan dibentuk banyak hal ya, banyak peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, kalau hukum internasional itu dibentuk dari apa gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa kasih komentar nggak? Nih, saya kasih clue nih. Coba Bill. Gimana Bill? Kamu kan yang paling aktif. Ya, gimana? Apa hubungan hukum internasional sama hukum nasional? Hubungannya itu Pak, bisa menjadi politik hukum Pak. Dari hukum internasional itu bisa menjadi sarana politik, juga bisa juga menjadi politik hukum kita ke depan, karena banyak negara-negara modern lalu kita kan melakukan perjanjian bilateral, sehingga kita secara melakukan perjanjian bilateral lalu diratifikasi sehingga menjadilah itu hukum kita Pak. Seperti itu Pak, mungkin dari saya Pak. Bisa kasih contoh nggak? Contohnya seperti apa? itu loh Pak, yang hukum laut internasional itu konvensi ya. Konvensi itu diundangkan juga Pak ke undang-undang kita. Cuma saya lupa.
Oh, gimana cara ngundanginnya itu? Pertama kan kita penandatanganan perjanjian multilateral itu. Selanjutnya kita meratifikasi itu kan, setelah ditandatangani itu kita meratifikasi itu harus ada persetujuan DPR dengan presiden gitu Pak. Lalu diundangkan Pak apabila itu menyangkutnya Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain yang bisa kasih komentar? Ini walaupun background-nya bukan hukum semua, ataupun bukan background-nya bukan hukum internasional, harus tahu ya. Coba Mas Revi Mediantama. Ya, Pak. Ya, gimana Mas? Menurutmu Mas? Ya, Pak. Jadi di dalam hukum nasional itu tidak dapat terlepas dari masyarakat internasional ya Pak ya. Jadi hukum nasional dan hukum internasional itu sangat saling berhubungan Pak. Misalnya dalam pembentukan suatu hukum internasional pasti dipengaruhi oleh hukum nasional. Dan tingkat kekuatan negara tersebut juga akan mempengaruhi Pak bagaimana arah kebijakan hukum internasional yang akan dibentuk. Nah, misalnya kalau saya ambil contoh di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH Pak, mengenai strict liability yang mana sebelumnya dilakukan konvensi internasional dan diangkat ke dalam undang-undang nasional Pak. Gitu ya. Oke, satu lagi. Coba kita panggil kaum feminis. Siapa ini? Nah, ini aja coba. Yuenci Arwindi. Ada nggak orangnya? Nggak ada. Oke. Mutia Kartika Putri. Ya Pak. Ya, silakan Mbak. Jadi menurut saya hukum internasional publik dengan hukum nasional itu saling berkaitan karena hukum internasional itu sendiri adalah suatu sumber hukum yang memang pemberlakuannya itu diperlukannya suatu hukum nasional. Dan seperti yang Bang Billy sebutkan bahwa dalam pemberlakuan hukum internasional itu diperlukannya pengesahan baik presiden maupun DPR. Nah, contohnya itu seperti meratifikasi konvensi hukum laut yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang bagi negara Indonesia, seperti itu Pak. Oke, baik. Sebelum saya lupa, teman-teman silahkan tulis absennya ya di chat ya, di kolom chat tulis nama sama NPM ya, biar saya nggak lupa. Jadi yang masuk hari ini saya catat di Zoom. Baik, dari 3 teman-teman yang sudah memberikan argumentasinya, saya tidak salahkan ya, tapi harus saya luruskan bahwasanya begini. Hukum nasional dan internasional itu sebenarnya satu kesatuan. Tetapi ada porsi kedaulatan yang bisa terpisah. Artinya begini, kita lihat dari pembentukannya. Kalau hukum nasional itu terbentuk dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, ingat ya, konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Yang membentuk Indonesia ini adalah konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum internasional itu terjalin atas dasar kesepakatan. Kalau konstitusi sama peraturan perundang-undangan itu nggak pakai kesepakatan, bukan nggak pakai kesepakatan ya, ada faktor intervensi. Dalam kesepakatan yang terjadi itu hanya lembaga-lembaga, gitu ya. Nah, jadi negara itu menentukan peraturan perundang-undangannya. Jadi ada yang nggak suka, contoh saja nih ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kita sahkan. Gitu.
Ini kan ada pro kontra, ada yang nggak suka dan lain hal. Gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicara international agreement, nggak akan terjadi kesepakatan kalau salah satu pihaknya nggak sepakat. Contoh, Indonesia hari ini nggak pernah tanda tangan kesepakatan masalah Statuta Roma. Statuta Roma itu tentang International Criminal Court ya. Kenapa? Karena kita punya kita adopsi waktu itu undang-undang HAM dan pengadilan HAM. Intervensinya karena kasus Timur Timur. Tapi kita tidak pernah mengakui dan menyetujui gitu. Mengakui iya, tapi tidak menyetujui. Dipaksakan nggak itu? Dipaksakan memang oleh internasional, tetapi kita nggak mau. Kita punya namanya sovereignty. Kita punya namanya kedaulatan. Jadi dari situ kita bisa lihat dari proses pembentukannya ada konstitusi untuk nasional dan ada kesepakatan. Kalau konstitusi, tidak semua rakyat Indonesia diminta kesepakatannya. Ketika di peraturan itu sudah ditulis diundangkan dalam lembaran negara nomor sekian, kita dianggap tahu. Jadi kalau teman-teman ketilang, nggak pakai sabuk karena sudah kena tilang itu, Anda mau protes, ya nggak bisa. Misalnya protesnya, saya nggak tahu ada undang-undangnya. No, kita sudah dianggap tahu. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita bicara hukum internasional itu tadi adanya kesepakatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya hukum nasional dan internasional ini bersatu? Ada dua konsep ya yang kita bisa sebut, tetapi kita lebih mementingkan ada national interest. Ada kepentingan nasional yang bisa kita jadikan sebagai basis keterkaitan kita dengan hukum internasional. Ada yang bilang ada monisme hukum internasional, ada monisme hukum nasional, ada yang mendahulukan hukum nasional, ada yang mendahulukan hukum internasional lebih tinggi, hukum nasional lebih rendah. Sekarang Indonesia mempunyai politik luar negeri ialah bebas aktif dan menguntungkan. Jadi yang menguntungkan bagi Indonesia itu kita ikut gitu loh. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan ada 4 sebenarnya tujuan bangsa Indonesia. Salah satunya apa? Ikut dalam perdamaian dunia. Dalam hal ini mungkin kita akan rugi. Contoh saja ya, kita menandatangani konvensi pengungsi. Jadi ketika ada orang Rohingya yang datang ke Aceh kemudian terdampar, kita wajib menolong. Kenapa? Karena nanti di annual meeting-nya United Nations kita akan kena cerca ya dalam tanda petik ya. Artinya kita mengusir. Nah, Australia misalnya. Australia pada saya nggak tahu 2021 dia sudah menerima atau belum ya. Setahu saya di tahun 2019 dia belum accepted gitu ya, belum terima, belum ratified gitu. Sehingga diusir sama dia, nggak ada masalah gitu. Nah, itu juga yang jadi problema. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang bagaimana kalau hukum internasional itu mau berlaku di hukum nasional? Nah, seperti temanmu bilang tadi ada beberapa hal ya, ada beberapa step. Nah, jadi dalam hukum penerimaan hukum internasional ke hukum nasional itu ada 2 tahapan sebenarnya. Yang pertama, kalau kita bagi dalam hukum internasional yang bicara masalah publik, itu akan disahkan, akan diterima dan dibahas oleh presiden dan legislatif. Nah, tetapi kalau bicara kontrak yang sifatnya individual, kemudian government to government, kemudian company to government, itu pengesahannya hanya melewati
Kepres, keputusan presiden. Jadi eksekutif lah yang punya kewenangan untuk ratified, gitu ya. Keputusan presiden tentang pengesahan MOU, pengembangan kawasan ekonomi khusus Batam, Bintan, Karimun misalnya, gitu ya. Kawasan ekonomi khusus Kepulauan Seribu. Nah, itu kan disahkan dengan keputusan-keputusan presiden, bukan melalui perundingan di legislatif dan eksekutif ya, dalam hal ini presiden. Gitu ya, sampai sini paham lah ya, untuk bisa hukum internasional itu berlaku dan binding di hukum nasional tuh seperti apa gitu langkahnya. Nah, oke, ini nggak usah deh. Nah, sebenarnya banyak cara ya untuk kita bisa ikut dalam hukum internasional. Yang seperti saya bilang tadi, Statuta Roma, dan ada beberapa perjanjian seperti Trans-Pacific Partnership gitu ya. Kita nggak pernah ikut organisasi itu dan perjanjian itu gitu. Nah, tetapi karena substansinya bagus, kemudian bisa diberlakukan dan menghormati kondisi internasional, kita bisa melakukan namanya adopsi, gitu ya. Jadi kita contek, baik setengahnya maupun secara full kita contek, dan kita bisa berlakukan dengan undang-undang di sini, gitu ya, di Indonesia. Banyak contoh undang-undang yang kita adopsi dari peraturan hukum internasional gitu, termasuk pengesahan yang baru-baru ini SDGs ya, bukan baru-baru ini, sudah lama gitu ya. SDGs itu hampir semuanya kita adopsi dari hasil kesepakatan ya, annual meeting dari United Nations. Oke. Ini nanti saya kirim lah ya bagaimana cara, banyak sekali ya cara untuk memberlakukan hukum internasional di dalam hukum nasional. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau yang kita dipaksa pas Timor itu berdasarkan force itu ya Pak? Gimana Mas Bill? Yang kita disuruh buat peradilan HAM karena kasus Timor itu, jadi kita itu mengadopsi melalui force, tekanan gitu Pak? Ya, saya harus bilang begini ya. Jadi teman-teman nanti juga cari referensinya. Dalam peraturan hukum internasional itu, khususnya di Statuta Roma ya. Jadi negara-negara yang menjadi member dari UN, khususnya International Criminal Court ya. Jadi kalau negara tidak mampu menyelesaikan permasalahan 4 tindakan internasional ya, kejahatan ya, against of humanity ya, kemanusiaan, kemudian kejahatan coba kita lihat di ini ya, di ICC ya. Ada 4 kejahatan ya, genocide, kemudian pelanggaran HAM, kemudian apalagi saya lupa. Nah, jadi negara itu bisa dibawa ke ICC gitu ya. Nah, dari situ kita bukan berarti kita nggak punya undang-undangnya ya, kita punya namanya KUHP, juga kan punya peraturan perundang-undangan yang lain gitu ya. Nah, tetapi kita ada will, ada kemauan untuk menyelesaikan. Nah, dari situ kita juga bisa terbebas, artinya penguasa pada saat itu tidak dibawa gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih ya. Ada genocide, ada kejahatan perang, ada kejahatan terhadap kemanusiaan dan agresi. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah
negara kita di waktu Timor Timur itu tidak mau menyelesaikan case itu. Nah, ternyata dengan Undang-Undang 99, 39, 99 kalau nggak salah ya, coba dicek ya, Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Nah, ternyata kita mau menyelesaikan sehingga kita tidak terkena itu, gitu ya, tidak terkena intervensi dari UN. Walaupun memang banyak sekali yang di annual meeting, kalau teman-teman lihat di resolusi-resolusi yang ada, itu menyudutkan negara kita, gitu. Artinya Indonesia diisukan melindungi penjahat perang, begitu ya. Yang sampai hari ini mungkin bisa saya sebut Wiranto, gitu ya. Wiranto nggak berani, gitu ya, sampai ke luar negeri, gitu ya, ketika dia tidak menjabat, karena dia tidak punya kekebalan politik. Begitu juga dengan SBY yang waktu 2016 atau 17 gitu ya, yang akan ditangkap di Belanda oleh pengadilan swasta ya. Di situ private court gitu ya. Karena ada yang melaporkan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Indonesia untuk mengadopsi peraturan dari Statuta Roma tersebut, gitu ya, sehingga dijadikan sebagai undang-undang, kemudian diproses. Nah, diproses itu kan banyak sekali penguasa pada waktu itu, tanda kutip ya, yang hari ini juga Menteri Pertahanan itu dipecat ataupun diturunkan pangkatnya secara administrasi ya hukumannya. Nah, itu artinya bukti bangsa Indonesia menangani case pelanggaran HAM, begitu, sehingga tidak masuk sampai International Court, gitu ya, International Criminal Court maksud saya. Nah itu ya Bill ya, tapi coba teman-teman lah ya, lihat lagi referensi-referensi yang ada gitu, karena memang banyak sekali beredar isu ataupun fakta-fakta lain gitu. Saya nggak berani juga untuk bilang pemerintah pada waktu itu salah gitu, atau pemerintah pada hari ini benar seperti itu untuk bicara pelanggaran HAM di 98. Kenapa? Karena buktinya nggak valid seperti itu ya. Tapi kalau kita bisa lihat adalah dari keputusan-keputusan pemerintah Indonesia waktu itu di Pengadilan HAM, kita bisa lihat keputusannya dan pertimbangan hakimnya. Nah, itulah yang menjadi dasar saya gitu ya. Kalau saya keluar dari sana, saya belum berani karena saya belum baca seperti itu. Makanya teman-teman saya pikir harus baca gitu ya. Karena laporannya beda. Misalnya laporan Elsam beda, laporan LBH Jakarta beda gitu ya, banyak sekali yang punya beda versi gitu. Pak, apakah mau nanya Pak? Ya siap. Apakah peradilan HAM itu sudah pernah dipakai Pak di negara kita ini Pak? Ya. Ada yang mau kasih komentar nggak? Ayo, Bill. Nah, oke. Jadi pertanyaan Revi ini bagus sekali ya. Undang-undang Pengadilan HAM ini sudah pernah dipakai belum? Setahu saya cuma 99 waktu itu saja, yang 98 gitu. Tapi coba dicek lagi ya. Karena Undang-Undang Pengadilan HAM ini pengadilan HAM yang serius gitu. Nah, yang serius ini batasannya ada di Undang-Undang HAM. Gitu. Nah, selebihnya tapi nanti ada, kalau ada siapa nih, praktisi Mas Ade dan lain-lain ya, bisa kasih jawaban mungkin ya. Nah, jadi lebih ke arah KUHP dan undang-undang terkait. Undang-undang khusus misalnya ya, misalnya pelanggaran HAM terhadap KDRT seperti itu ya. Nah, kalau kejahatan kemanusiaan misalnya gitu, Talang Sari sampai hari ini tuh nggak disidangkan gitu. Kemudian kemarin pernah case-nya 98 itu yang demonstrasi yang sempat di Lampung,
anak UBL meninggal gitu ya, itu pelanggaran HAM juga oleh pihak kepolisian gitu ya, ataupun yang terjadi di Monas waktu itu. Nah ini juga pertanyaan besar gitu ya, pemerintah Indonesia ini ranahnya ranah nasional ya, saya nggak berani masuk juga gitu ya. Makanya kalau ada sisi praktisi silahkan gitu, atau sisi LSM mau jawab nggak apa-apa gitu. Nah, lebih menggunakan undang-undang yang lain gitu daripada undang-undang pengadilan HAM atau undang-undang HAM itu sendiri, seperti itu. Begitu ya Mas Revi ya. Kalau punya jawaban lain silakan Mas Revi. Iya Pak, soalnya menurut kawan-kawan LBH juga peradilan HAM itu belum pernah digunakan Pak, di Indonesia. Mungkin yang kasus Prabowo Subianto itu juga masih menggunakan peradilan militer soal etiknya Pak. Jadi bukan menggunakan peradilan. Ya, nah ini jadi problema ya ketika kita bisa menganalisa itu gitu. Nah, atas dasar pengesahan itulah, jadi internasional itu tidak masuk ke ranah nasional, artinya tidak mencampuri intervensi kepada Indonesia. Karena apa? Karena sudah disimpulkan bahwasannya Indonesia sudah memutuskan dan memberi hukuman kepada orang-orang yang terduga melakukan pelanggaran HAM. Nah, seperti itu. Nah, ini bukan isu yang tua ya, tapi isu yang menarik sampai hari ini. Kenapa hari ini masih hangat dibahas seperti itu? Ya kalau teman-teman mau concern ke situ, ya nggak apa-apa juga. Ini jadi materi yang bagus untuk kita kaji. Oke, kita kembali ke case internasional ya, karena itu kebijakan nasional ya. Jadi harus bisa dicermati seperti itu. Nah, tapi isu HAM ini nggak akan pernah hilang. Isu HAM akan selalu menarik dalam kasus-kasus internasional. Oke, kita dari sini masuk ke, coba saya mau sedikit membahas masalah kasus di ICSID ya. Kira-kira punya siapa yang mau dibahas nih? Ada usul? Coba kita ke Sofia Gayatri ya. Ada Sofia Gayatri. Masih di jalan ya Mbak ya? Masih di jalan Pak. Iya Pak. Gitu ya. Hari ini tahu kuliah nggak? Hah? Tahu Pak. Oh ya. Bisa kasih komentar ya tentang tugas Anda ya? Siapa? Ya, oke. Saya coba copy paste dulu ya. Oke, menurut Anda yang bersengketa siapa nih? Maaf Pak. Sinyalnya lagi perjalanan nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya. Oke. Mbak Sophia sedang jalan-jalan. Kita ganti yang lain ya. Semoga selamat sampai tujuan kalau begitu ya. Ada yang mau kasih komentar nggak?
Aulia Ramadan. Nah, mana ini? Ada nggak Aulia Ramadan? Ada Aulia Ramadan? Nggak ada. Oke. Daru Praitno, ada nggak Daru? Bukan kelas kita ini, Pak. Oh, Pak. bukan kelas ya. Kelas Sabtu berarti ya. Pak, Siti, Pak, kelas kita. Siti Yunita. Siti siapa itu? Ya, Pak, itu kelas kita ini. Ya, ini kelas kita semua tuh, Pak. Yang atas tadi, Pak. Ya. Siti ada nggak Siti? Nggak ada. Oke. Mutia Kartika Putri. Ada. Ada, Pak. Ya. Silakan, Mbak. Kira-kira case ini tentang apa ya, Mbak? Oh iya, ini case-nya mengenai antara perusahaan multinasional asal Inggris dengan pemerintah Republik Indonesia, Pak. Perjanjiannya antara pemerintah Indonesia. Pemerintah Iya. Indonesianya siapa? Pemerintah daerah Kutai. Pemerintah daerah Kutai. Iya. Oke, harus bilang ya pemerintah daerah bukan pemerintah pusat ya. Iya, Pak. Nah, bisa cerita kronologi kasusnya nggak? Jadi yang telah saya baca bahwa pihak penggugat dari perusahaan multinasional asal Inggris dan asal Australia ini menggugat pemerintah daerah Kutai sebelumnya bahwa antara penggugat dan tergugat ini terjalin kerjasama mengenai pengembangan proyek batubara di Kutai Timur. Dan setelah berlangsungnya kerjasama tersebut, pihak dari perusahaan multinasional itu diketahui telah melakukan pembuatan dokumen palsu terkait surat izin SIP atau surat izin usaha pertambangan atau kuasa pertambangan. Ini dilakukan oleh para penggugat, yaitu perusahaan multinasional dari Inggris dan Australia. Tetapi pihak penggugat tersebut akhirnya melakukan gugatan sebelumnya di pengadilan di Indonesia sendiri melalui pengadilan yang di Indonesia sampai ke Mahkamah Agung, tetapi gugatan dari penggugat tersebut tetap ditolak. Selanjutnya pihak penggugat ini akhirnya mengajukan ke ICSID dengan gugatan bahwa mendalilkan bahwa Indonesia itu telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dari kerjasama antara pihak penggugat dengan tergugat. Dan akhirnya dari gugatan tersebut, ICSID ini menghasilkan putusan bahwa gugatan dari penggugat ini ditolak dan memenangkan bahwa tergugat dan memenangkan pihak tergugat. Selanjutnya, selain itu juga pihak ICSID ini akhirnya mengabulkan klaim pemerintah Indonesia itu untuk mendapatkan penggantian biaya perkara. Seperti itu, Pak. Oke, dari sini Anda bisa melihat nggak ada beberapa lembaga penyelesaian sengketa. Ya, Pak. Dari case yang Anda jelaskan, Anda bisa melihat kira-kira ada beberapa lembaga penyelesaian sengketa, ya kan? Iya. Ya, apa aja kira-kira itu? Lembaga penyelesaian sengketanya yang pertama dari ICSID. Sebelumnya juga pihak dari penggugat
itu telah mengajukan gugatan melalui PT UN terkait diterbitkannya surat keputusan Bupati Kutai tentang pencabutan izin usaha tersebut, Pak, sampai Mahkamah Agung. Ya. Artinya begini ya, di awal ini kita kan mengklasifikasikan mana yang disebut sebagai case public sama case private gitu ya. Nah, saya memang ambil contoh kasus yang agak remang-remang gitu ya. Bicara batu bara gitu ya, bicara investasi, bicara masalah perjanjian kontrak yang awalnya itu Kutai gitu ya. Nah, kok kemudian pemerintah Indonesia yang digugat gitu. Dalam hal ini ternyata karena terbitnya surat izin dan perubahan undang-undang yang mewajibkan izin itu kembali ke pusat atau ke gubernur dengan skala atau ukuran tertentu gitu ya. Kita bisa lihat di Undang-Undang Minerba yang baru. Nah, dari situ makanya perusahaan internasional itu, perusahaan Churchill Mining itu dia menggugat pemerintah Indonesia dalam hal ini karena mereka kenapa kok mencabut izin gitu loh. Nah, karena undang-undangnya bicara, undang-undang nasionalnya itu bicara pencabutan izin itu gitu loh. Nah, sekarang izin-izin itu kan kembali ke pusat sama kembali ke provinsi. Bukan kembali lagi ke kabupaten. Tuh ya. Nah, dari sini kita melihat ada peralihan dari masalah ekonomi yang sifatnya private ke public gitu ya. Dan kita juga bisa melihat lembaga-lembaga penyelesaian sengketa dari yang namanya formal public dispute resolution hingga ke alternatif dispute resolution. Nah, ya, dari yang namanya kita bisa anggap sebagai dari publik, dari sampai Mahkamah Agung, nah kemudian diselesaikan di dalam arbitrase internasional. Nah, kan dari sini kita bisa belajar juga nih, oh lembaga-lembaganya ternyata lembaga nasional juga bisa menyelesaikan kasus-kasus yang internasional. Gitu. Nah, dalam konteks hukum perdata internasional, ini kan kewarganegaraan, domisili, kemudian kepemilikan perusahaan, itu kan punya luar negeri. Nah, tapi kok bisa bersidang di Indonesia? Nah, kita bisa melihat itu ya. Oh, ternyata objeknya, oh ternyata lokasi, oh ternyata perjanjiannya dibuat di Indonesia dan ada di Indonesia misalnya. Tetapi di klausul penyelesaian sengketanya itu menunjuk nggak badan penyelesaian sengketa Indonesia atau malah menunjuk badan penyelesaian sengketa asing. Nah, dari situ juga kita bisa melihat prinsip-prinsip penyelesaian sengketa. Kalau ke pengadilan, pengadilan nggak boleh nolak. Kalau ke arbitrase internasional, harus sama-sama sepakat. Kalau nggak sepakat, salah satunya ya nggak terjadi gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat itu ya. Nanti kita bisa melihat di materi-materi berikutnya mengenai tanggung jawab negara ya, tanggung jawab negara, kemudian wilayah kedaulatan gitu ya, kita bisa lihat itu. Nah, kira-kira ruang lingkup hukum internasional publik seperti ini ya. Jadi dari 2 kali pertemuan ya tatap muka di Zoom ini kita bisa melihat dan bisa mengambil banyak hal gitu loh, karena saya nggak mau juga bahasnya cuma teori dan lain hal, tetapi harus dilihat dari praktek begitu ya. Siapa yang bisa bersengketa? Ini kan kita bicaranya kalau bicara exit itu ya, bicara investasi ini kan ranah private economy gitu ya. Tapi dia masuk ke publik, kenapa gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa membedakan batasan-batasan itu gitu. Caranya gimana? Ya harus membuat kronologi, kemudian membagi fakta-fakta yang ada gitu ya. Dan dalam tugas-tugas berikutnya, saya pasti akan memberikan case-case. Dan case itu kenapa kenapa teman-teman harus buka official webnya? Karena di situ berita resminya dan jurisprudensnya ya.
itu keputusannya gitu loh. Kalau Anda ambil dari Wikipedia, kemudian Anda ambil dari HTML, website yang nggak official resmi, takutnya ada analisa-analisa pribadi yang masuk ke situ dan bukan sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Nah, jadi mungkin opini ataupun faktanya akan tergiring kepada subjek-subjek tersebut. Nah, jadi saya pasti merefer ke data-data resmi. Begitu ya. Saya pikir teman-teman juga harus begitu nanti ngerjain tugas dan tesisnya gitu ya. Jadi kalau cari data jangan ambil dari Wikipedia karena semua orang bisa kutip gitu, semua orang bisa edit gitu ya. Kan di Wikipedia itu siapa yang mau menambahkan? Nah, itu kan bisa semua kita. Nah, tapi kalau official web resmi kan kita nggak bisa nggak bisa menambahkan gitu loh. Kita bisa download aja. Download juga pun terbatas kalau website-websitenya terlalu strict begitu ya. Saya pikir itu ya kuliah kita hari ini. Minggu depan kita akan banyak bicara masalah tanggung jawab negara ya, tanggung jawab negara. Habis itu kita akan bicara masalah wilayah, kedaulatan gitu ya. Nah, saya pikir itu kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya mau nanya asas yang ada abuse-nya itu apa sih, Pak? S2 B. Ya, gimana Mas Bil? Asas apa? Itu Pak kan berdasarkan asas goodwill sama ada yang abuse-nya itu Pak. Lupa apa asasnya? Abuse apa? Abuse itu abuse of power apa? Bukan Pak, bukan yang abuse of power Pak. Kemarin itu apa ya? Ya, coba dicari dulu ya. Kalau goodwill itu biasanya ada di good faith ya, ada di perjanjian kebebasan berkontrak dan lain-lain gitu ya. Jadi ada niat baik kalau kita di hukum Indonesia di 1320 Perdata ya, KUH Perdata. Artinya ada niat baik gitu. Berkaitan erat dengan kausa yang halal. Nah, kalau teman-teman sudah paham lah ya itu ya. Goodwill itu niat yang baik dengan proses yang baik kalau dalam hukum internasional. Nah, kalau azas yang lain mungkin pacta sunt servanda, kemudian good faith gitu kan bisa dikaitkan juga. Begitu ya Mas Bill, silakan cari dulu asasnya baru ditanya ya. Kalau abuse banyak, abuse of power, abuse apa gitu ya, penyalahgunaan apa gitu ya. Prohibition of abuse Pak itu. Larangan penyalahgunaan kewenangan gitu ya. Kalau prohibition itu kan larangan gitu ya. Nah, tapi tergantung konteks, kita nggak bisa samakan sama rata gitu. Nah, sama halnya dengan pembagian public dan private, kita juga harus melihat. Nah, prohibitions of abuse itu juga penggunaan, nggak boleh kita penyalahgunaan gitu loh, penyalahgunaan kewenangan gitu. Nah, jadi ada kapasitas yang lebih yang kita gunakan gitu ya dalam hal yang tidak baik gitu. Kira-kira gitu ya Mas Bil ya, tapi harus lihat konteksnya juga dalam hal apa. Ya Pak, berarti dalam kasus ini kan dia melakukan prohibition of abuse itu Pak, memalsukan tanda tangan. Nah, dalam pembuktian pidananya mungkin ya, tetapi dalam konteks hukum internasional di ICSID itu pemerintah Indonesia berkilah bahwasannya pencabutan surat izin itu berdasarkan undang-undang. Nah, makanya teman-teman lihat berita resminya, bukan berita resmi, keputusan resminya, keputusan arbitrasenya dari konteks bahasa Inggris. Ya, ada kata-kata bahasa Inggris di situ. Nah, coba dipahami karena bisa saja ada perbedaan arti dan makna. Gitu ya, dalam hukum perdata internasional itu dimungkinkan perbedaan arti. Nah, jadi kalau dalam kontrak, dalam perjanjian pasti dituliskan bahasa resminya, bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris atau bahasa yang ditunjuk. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati sebagai praktisi misalnya ya.
dalam melihat redaksional kata-kata itu juga harus hati-hati mengartikannya gitu, karena belum tentu sama dengan apa yang diartikan di bahasa Indonesia gitu ya. Banyak sekali kata-kata yang beda gitu. Nah, kalau misalnya saya ambil kata prohibition gitu ya, larangan. Larangan apa? Gitu kan banyak hal-hal yang substantif yang dilarang, harus dijelaskan. Karena bahasa undang-undang kan nggak jelas gitu ya teorinya. Nah, begitu. Dalam prakteknya harus begitu juga. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya Pak, masih ada waktu kan Pak? Bibi Pak? Ya, siap, Mas Habibie, silakan. Iya Pak. Saya tadi mau ini Pak, mau berkomentar kalau sedikit Pak soal Undang-Undang Pengadilan HAM. Jadi sebenarnya Undang-Undang Pengadilan HAM itu ada kaitannya juga dengan hukum internasional, apalagi internasional publik ya kan. Nah, kalau saya memandangnya Undang-Undang Pengadilan HAM itu kan sebenarnya dibentuk atas ini Pak, konvensi Declaration of Human Rights tahun 1948, bahwa ketika ada pelanggaran manusia yang berat, di situ dibentuk satu lembaga lembaga penyelesaian sengketa independen yang di luar intervensi dari negara. Nah, sebenarnya kan ketentuannya seperti itu. Nah, tetapi memang itu tidak perlu diadopsi, nggak ada kewajiban negara untuk mengadopsi hal tersebut. Nah, mungkin kondisinya faktornya itu di tahun 98 Indonesia sedang peralihan karena memang konsekuensi memasukkan perumusan pasal tentang hak asasi manusia gitu di dalam konstitusi. Dan hari ini juga ramai Pak sebenarnya diperbincangkan, apalagi kalau kita lihat di RDP Komisi 3 Komisi 3 DPR RI dengan Komnas HAM. Komnas HAM ini kayaknya selalu dipersalahkan terus dengan DPR. Jadi menurut saya bagaimana ini kita melihat dari aspek hukum internasional publiknya, sebenarnya Komnas HAM ini harus didorong, selain memang dia lembaga negara walaupun dia independen gitu. Tetapi yang perlu diingat adalah negara ini kan dia sebagai pemangku 3 prinsip HAM, yaitu pemenuhan, jaminan, perlindungan gitu. Nah, tetapi sementara pelanggar utama HAM itu justru sebenarnya negara gitu kan. Jadi makanya saya bilang Undang-Undang Pengadilan HAM dan juga Undang-Undang HAM, termasuk lahirnya juga Undang-Undang Komnas HAM itu benar-benar ada keberadaannya tapi tumpul, beda seperti KPK Pak gitu. Walaupun sebenarnya sama-sama Komnas HAM, KPK itu dibentuk landasannya kan konvensi internasional semua gitu kan. Tapi bedanya Komnas HAM dia tidak punya, jadi ada tetapi ya memang nggak ada pelaksanaan. Ya betul, memang apakah sudah dilaksanakan gitu kan Undang-Undang Pengadilan HAM? Belum, karena dalilnya sederhana, balik lagi kejaksaan yang ini. Nah, sementara kejaksaan dia mengacu pada hukum acara dan tidak boleh berlaku surut seperti itu. Karena ini juga konteksnya harus ditentukan dulu pelanggaran HAM atau bukan. Nah, mungkin begitu, Pak. Secara umumnya. Ya kalau Makasih, Pak. Ya kalau LSM memandangnya gitu ya, Mas Habibie ya. Jadi saya pikir nggak ada aktivis ya. Makanya saya dari tadi saya nggak mau masuk hukum nasional gitu ya, karena banyak dalam tanda kutip banyak politiknya gitu ya. Tapi dalam ketentuan internasional, Pengadilan HAM itu dibentuk sebagai bentuk Indonesia telah melaksanakan, telah mengakui bahwa ada penegakan hukum atas orang-orang yang diduga. Nah, yang saya bilang tadi gitu ya. Kenapa? Ada dalam prinsip internasional itu, di dalam International Criminal Court, ketika negara tidak mampu menyelesaikan, ada responsible to protect. Nah, gitu ya. Ada kewenangan, bahasanya kewenangan, kemampuan negara-negara untuk bisa mengambil alih tersebut. Dengan cara apa? Dengan International Criminal Court. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau mau masuk ke nasional, kita punya banyak sekali persepsi. Makanya saya bilang, tolong dibantu saya untuk cari data lagi yang lain gitu. Kenapa? Karena
saya juga nggak berani memutuskan, oh ini udah jalan, oh ini tidak, segala macam. Karena saya basicnya, dasar saya untuk bicara adalah keputusan jurisprudens dan lain-lain gitu. Nah, kalau teman-teman aktivis Komnas HAM dan lain-lain untuk bicara dalam berbeda perspektif, itu kita nantikan gitu loh. Itu memang menjadi komparasi ya, jadi pembanding, analisa pembanding gitu. Nah, makanya saya kasih contoh, sebenarnya banyak kasus HAM gitu loh, tetapi berani nggak diangkat dalam melanggar undang-undang HAM gitu. Tapi pasti ada undang-undang khusus. Nah, kalau kita bicara KDRT itu kan HAM juga sebenarnya gitu loh. Nah, tapi ada prinsip di mana kita menganut sistem pengenaan ke dalam undang-undang yang lebih khusus seperti itu. Nah, pasti kalau ada ya junto begitu. Ya, terima kasih penjelasannya Mas Habibie. Menarik ya kalau diskusinya berjalan seperti ini gitu. Ada yang lain? Silakan. Ya, Pak. Ada? Ya, Pak. Cukup? Ada, Pak. Ya, silakan. Jadi pernah juga di tahun 2015, Pak, kawan-kawannya LBHI mengangkat kasus kejahatan HAM di tahun 1965, Pak, sampai dengan tahun 1966, yaitu PKI, yang mana waktu itu disidangkan di Pengadilan Rakyat Internasional IPT di Den Haag, yang menyatakan bahwa Indonesia harus bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada tahun 1965 dan tahun 1966. Yang mana diantara lain dalam keputusannya itu pemerintah Indonesia harus meminta maaf kepada korban atau penyintas keluarganya, yang mana negara dalam hal ini terbukti salah untuk melanggar HAM gitu, Pak. Kemudian terkait kompensasi dan santunan pada korban dan penyintas. Tapi hingga saat ini pemerintah Indonesia belum melaksanakan apa yang merupakan keputusan hakim di sidang IPT tersebut, Pak. Itu bagaimana, Pak, ya, dalam perspektifnya, Pak, ya? Pemerintah Indonesia tidak menjalankan keputusan hakim tersebut di tahun 1965 yang melanggar HAM itu, Pak. Oke, saya garis bawahi ya. Itu pengadilan nasional ya, Belanda. Ya, pengadilan swasta Belanda, bukan pengadilan internasional. Itu yang saya harus garis bawahi dulu. Nah, dalam konteks itu kita tidak pernah kalau hubungan diplomatik dengan Belanda bagus, dan pengadilan itu juga yang menanti untuk ditangkapnya SBY pada 2016 atau 17, coba dicek lagi, saya lupa. Nah, tidak ada kewajiban Indonesia untuk mengikuti keputusan tersebut. Kenapa? Satu, dia bukan lembaga penyelesaian sengketa internasional, ya, karena itu lembaga nasional penyelesaian sengketa Belanda. Ya, baik itu dia private ataupun public di Belanda. Kita harus lihat dulu statusnya. Yang kedua, Indonesia punya namanya prinsip kedaulatan, sovereignty, ya. Prinsip paling tinggi kita untuk ikut atau enggak ikut. Nah, gitu ya. Kalau perjanjian itu, ini nggak ada national interest kita, nggak ada hubungannya nih. Kita malah rugi, ya udah kita nggak usah ikut gitu. Nah, itu ada hal itu gitu. Nah, dua prinsip ini yang menjadikan Indonesia kenapa harus berpikir dan mempertimbangkan itu gitu. Sedangkan di permasalahan di Indonesia itu kan sudah ada forumnya. Nah, tapi saya nggak mau masuk ya ke Indonesia. Mas Habibie aja aktivis, dia bisa jawab begitu ya. Apakah masuk ke DPR dulu ataukah gimana gitu ya. Nah, dalam konteks internasional kita punya hak, boleh mengakui, boleh enggak gitu loh. Nah, dalam tadi yang saya bilang, dalam mengakui sebuah hukum internasional itu ada dua jalurnya. Kalau publik itu berkenaan dengan wilayah publik, itu ada wilayah eksekutif sama legislatif untuk mengesahkan dan meneruskan kebijakan tersebut. Kalau dia bicara masalah yang sifatnya bilateral, kemudian teknis, dia akan melalui lembaga eksekutif, gitu ya, dalam hal ini presiden.
Nah, begitu Mas Raffi ya. Jadi kita harus juga melihat lembaga internasional itu punya siapa gitu. Wong kita juga pernah keluar dari United Nation gitu loh, lembaga organisasi internasional yang besar gitu. Apalagi cuma yang kecil gitu. Nah, kalau dalam konteks hubungan diplomatik ya kita harus mengakui itu gitu. Ada hubungan yang bisa terjalin. Dan kita terima rekomendasi itu, tapi untuk melaksanakan atau nggak melaksanakan ya nanti dulu gitu loh. Sama halnya kita ada rumah gitu loh. Kita disangka melaksanakan kejahatan. Yang ngomong siapa? Orang. Oh, bukan polisi yang ngomong, bukan hakim yang ngomong, bukan lembaga penyelesaian sengketa yang ngomong gitu. Kalau cuma orang ya kita punya hak untuk ikut atau enggak gitu. Mau ngejalanin rekomendasinya atau enggak gitu. Nah, itu yang bisa kita ambil ya. Gitu ya. Oke, kita pause sebentar, ada yang silakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Baik, semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan perkuliahan ya. Habis ini ada Prof. Akib sudah lewat, mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.